Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 57. Kedok Rudi terbuka. Apa yang harus kita lakukan untuk membuka kedok mereka? Tanya Nisa saat mobil yang membawa Made dan istrinya sudah pergi. Kita jangan terburu-buru untuk itu. Ada momen yang tepat untuk memberi kejutan pada mereka. Baiklah, saya akan terus ada bila Mbak membutuhkan bantuan. Kalau begitu, ayo kita ke toko. Para karyawan pasti sudah menungguku untuk memberi arahan sebelum toko dibuka. Aku dan Nisa keluar dari dalam gudang, menuju ke arah toko. Benar kata Nisa, toko belum terbuka sepenuhnya. Para karyawan toko sudah membentuk barisan untuk mendapat pengarahan sebelum mereka bekerja seperti biasa. Ada sekitar 5 menit, Nisa berdiri di depan para karyawan-karyawan itu, hingga dia membubarkan mereka untuk menjalankan aktivitas seperti biasa. Selesai Nisa memberi arahan pada mereka, aku pun pamit pulang. Rin sebenarnya itu siapa? Aku perhatikan selama ini, kalau Bu Nisa selalu mendengarkan apa katanya. Ucap seorang karyawati pada temannya. Aku sepikiran denganmu. Menurut karyawan yang sudah lama bekerja di sini, kalau dia itu sahabat baik Bu Nisa. Kalau hanya sahabat baik sekalipun, tidak semestinya Bu Nisa tunduk dan mendengarkan semua apa katanya. Dia seperti pemilik toko saja di sini, datang dan pergi semaunya. Terus kalau begitu, apa kamu ingin menyuruhnya pergi setiap kali dia datang kemari? Jangan coba-coba lakukan itu, kalau kamu masih nyaman bekerja di sini. Memangnya siapa dia? Kita sebagai karyawan lebih berhak di sini ketimbang dia, yang hanya datang mengotori lantai saja. Andaikan disuruh memilih, Bu Nisa pasti lebih memilih kita yang jelas-jelas karyawan di sini ketimbang dia. Terserah kamu, Anjani. Aku tidak mau berurusan dengan Bu Nisa. Perempuan itu meninggalkan Anjani yang masih menatap ke arah pintu keluar. Sementara itu, aku yang sedang duduk di sebuah kafe untuk menikmati makan siang. Kuarahkan pandangan ke segala penjuru kafe yang saat itu hanya ada 3-4 orang yang menikmati makan siang di tempat yang sama. Kembali kedua bola mataku menangkap sosok yang sudah tidak asing lagi bagiku. Ya, Rudi bersama seorang perempuan yang tempo hari kulihat bersamanya. Aku sangat yakin kalau mereka bukan sekadar teman kerja semata. Terlihat cara Rudi memperlakukan perempuan itu. Timbul ide anehku untuk mengerjai mereka, sekaligus untuk membalas apa yang telah mereka lakukan padaku selama ini. Ku cari kontak Sally. Aku berharap dia belum memblokir kontakku. Ternyata betul, foto profilnya masih ada. Untung saja, aku sudah mengganti kontak WhatsAppku. Kurekam kemesraan Rudi dan perempuan itu hingga beberapa detik. Lalu kukirim pada Sally. Tidak butuh waktu lama. Terlihat sudah centang biru. Aku yakin Sally sudah menonton video suaminya yang selama ini dia bangga-banggakan. Kembali kunikmati makan siangku sambil memainkan handphone, mengecek kondisi toko dan pesanan para pelanggan. Sebuah tepukan mengarah ke daun meja hingga membuat piring, mangkuk, dan gelas bergetar hebat di atasnya. Untuk apa kamu datang kemari? Bentak seorang pria yang tak lain dan tak bukan adalah Rudi. Sudah kamu lihat ini makanan dan minuman ada di atas meja. Kamu masih bertanya seperti itu? Percuma sekolah tinggi-tinggi. Kalau hal seperti ini saja kamu tidak tahu. Kamu ini pintar sekali menjawab. Pantas saja Hendra meninggalkanmu dan lebih memilih perempuan lain. Terkadang akhlak lebih dibutuhkan daripada pendidikan. Kalau hanya sekedar pintar, iblis lebih pintar dari siapapun di muka bumi ini. Tapi sayang, Allah mengusirnya
karena dia tidak punya akhlak. Begitulah dengan Hendra dan mungkin kalian sekeluarga. Kusunggingkan bibirku ke arah Rudi. Aku benar-benar puas bisa membalas setiap ucapannya. Maksudmu? Kamu menyamakan keluarga kami dengan iblis? Kembali Hendra membentakku dengan kedua rahang berbunyi. Mungkin kalau kalian merasa, pergilah, aku tidak ada urusan lagi dengan kalian. Siapa dia, Mas? Seorang perempuan berpeluk manja pada lengan Hendra. Aku tersenyum melihat tingkah perempuan itu. Benar kata pepatah, kalau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Dulu Herman dan Mira, sekarang kamu dengan perempuan ini. Mendengar perkataanku, Hendra dengan cepat melepaskan tangan perempuan itu dari lengannya. Tidak usah sepanik itu. Sally juga tidak ada di sini. Kembali aku tersenyum pada Rudi. Aku benar-benar puas melihatnya tidak berdaya di hadapanku. Oh, aku tahu kedatanganmu kemari hanya ingin memata-mataiku, bukan? Lucu. Memangnya aku tidak ada pekerjaan lain selain itu? Kasian sekali. Cepat keluar dari sini. Rudi menarik paksa tanganku. Hebat kamu sekarang. 3 tepukan tangan terdengar dari arah belakang Rudi. Sally? Kedua mata Rudi melotot, lalu melepaskan tanganku dan mendekati Sally. Kenapa kamu bisa ada di sini, sayang? Itu tidak penting. Sekarang Mas jelaskan, siapa perempuan itu? Dia bukan siapa-siapa, sayang. Dia hanya teman. Dan baru kali ini kami bertemu di sini. Ayo duduk, biar aku jelasin semuanya. Rudi memegangi tangan Sally, tapi Sally menipisnya. Baru bertemu, tapi langsung mesra. Pantas saja selama ini, Mas selalu menolak bila aku mengajakmu keluar, ternyata ini penyebabnya. Hebat kamu sekarang, dasar laki-laki tidak tahu berterima kasih. Aku selalu memenuhi keinginanmu selama ini, tapi apa balasannya? Kamu tega berkhianat di belakangku. Ini fitnah. Maksudmu? Perempuan ini menjebakku. Dia menyuruh perempuan itu untuk mendekatiku, agar hubungan kita hancur seperti hubungannya dengan Hendra. Rudi menunjuk padaku. Hahaha. Beginilah caranya seorang penjahat menutupi kebohongannya. Dia rela mengambing hitamkan orang lain demi selamat dari jeratan hukum. Diam kamu. Untuk sekali lagi, Rudi meninggikan suaranya padaku. Aku tidak bakalan diam kalau kamu memfitnahku. Anda semua penjahat mau mengaku, maka semua rumah tahanan di muka bumi ini akan penuh oleh orang sepertimu, Rudi. Sedih, cukuplah aku yang merasakan pengkhianatan keluarga mereka. Aku harap kamu tidak menjadi korban berikutnya. Permisi. Rini, aku akan buat perhitungan denganmu. Teriak Rudi, tapi aku sama sekali tidak menghiraukan. Mana kunci mobilku, serta kartu ATM-ku? Enak saja, aku capek-capek cari uang, tapi kamu gunakan untuk poya-poya dengan perempuan lain. Sally menyodorkan tangannya pada Rudi. Tapi sayang, serahkan tidak. Suara Sally meninggi hingga membuat orang sisikape menoleh ke arah mereka. Mau tidak mau, Rudi mengeluarkan dompet dan menyerahkan sebuah kartu ATM dan kunci mobil pada Sally. Sekarang jangan menungguku lagi. Besok aku akan menyuruh pengacaraku untuk mengurus surat cerai kita. Dan kamu perempuan, silakan ambil pria yang tidak tahu diri ini. Kalian memang cocok. Satu sampah, satu tempatnya. Sally pergi dengan Rudi, masih mengukurinya dari belakang. Terus ikuti kisah ini. Dan jangan lupa untuk terus memberi dukungannya dengan cara subscribe, komentar, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.